Shalom saudara, welcome to GKBJ Depok. Gereja adalah tempat di mana orang-orang yang berdosa mengalami anugerah Tuhan, mengalami kuasa Injil di dalam Yesus Kristus. Hari ini Allah mengundang setiap kita untuk beribadah di tempat ini. Dan itu semua karena inisiatif Dia, bukan kita. Ada satu ayat yang mau saya bacakan bagi setiap kita di dalam Kolose 1 ayat 13-14. Firman Tuhan mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita begitu dikasih oleh Dia sehingga Dia mengorbankan dirinya untuk setiap kita menjadi tebusan. Dan akhirnya kita bisa berkumpul bersama menjadi gereja dan kita menikmati Dia di dalam kasih-Nya yang besar itu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita lebih dalam lagi memasuki ibadah pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk penebusan-Mu yang begitu berharga buat kami yang adalah orang-orang yang patut dibinasakan. Namun karena Kristus rela mati buat kami dan menebus kami, akhirnya kami kembali untuk bisa dapat bersekutu bersama-sama dengan Allah Tritunggal dan juga bersama dengan orang-orang percaya. Kami bersyukur dan biar lewat ibadah pada hari ini, kami sungguh mengalami kasih-Mu, kami sungguh mengalami Injil-Mu melalui ibadah hari ini. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat menikmati Tuhan di dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan saudara, di momen yang berbahagia, di momen bersuka cita ini, di hari ulang tahun gereja kita mau sama-sama bersuka cita di hadiratnya. Kita mau masuk gerbangnya dengan sorak-sorai saudara. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk gerbangnya saudara. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara nyatakan, sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Nyatakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, saudara-saudaraku yang berada di rumah maupun dimanapun, mari bersama-sama saat ini kita mau menundukkan kepala kita mau berdoa, kita mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mungkin selama 1 minggu ini kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mungkin mengeluh dengan keadaan yang masih dalam pandemi ini. Kita mungkin tidak bersyukur, kita tidak sadar kalau kita tidak bersyukur. Tapi saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau ngakui setiap dosa kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah Roma 8 ayat 23. Karena upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah Bapa kita telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia ini, untuk mati untuk kita, untuk menebus setiap dosa kita. Mari kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kita mau mengucap syukur akan setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku
menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kami percaya kau harapan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus kau. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Saudara-saudara, senang sekali hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan di hari ulang tahun dari GKBJ Depok yang ke-26. Ulang tahun gereja kita sebenarnya pada tanggal 3 dan tanggal 5 ini kita rayakan bersama-sama secara ibadah online. Saya berdoa saudaraku dimanapun Anda berada, Anda boleh bersuka cita dan Anda diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, di minggu yang pertama bulan ini, kita akan mulai satu seri yang baru tentang eklesiologi. Kita akan belajar tentang hakikat gereja, kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman gereja yang tercatat di dalam kitab Wahyu, supaya kita bisa tahu apa yang mesti kita perbaiki, supaya kita tahu apa yang kita mesti pertahankan, supaya kita bisa tahu apa yang kita mesti pertajam tentang keberadaan gereja. GKBJ Depok adalah gereja yang dimiliki oleh Kristus, yang kepalanya adalah Kristus. Saya berdoa saudaraku, sepanjang 7 minggu Anda mendengarkan tentang gereja, kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, dan kehidupan jemaat menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga gereja kita menjadi sebuah gereja yang memberikan kesaksian yang indah di tengah dunia ini, dan menyenangkan hati Kristus yang adalah kepala gereja kita. Nah saudara, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami pencerahan agar kami boleh mengerti kebenaran-Mu yang boleh membangun kami, yang boleh membawa kami menjadi jemaat yang adalah bagian dari tubuh Kristus yang menyenangkan hati Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Saudara, di minggu yang pertama ini, kita akan bersama-sama belajar dari gereja yang pertama yang dicatat di dalam kitab Wahyu, yaitu gereja Efesus. Saya berikan sebuah tema, gereja yang melayani namun kehilangan kasih. Saudara, Anda tahu alat apa ini? Kalau Anda seorang dokter, Anda pasti tahu dengan pasti apa alat ini. Kalau Anda pernah masukin ke dalam alat ini, Anda pasti tahu guna dari alat ini. Satu alat ini menolong dokter, alat ini menolong orang yang sakit untuk mengetahui secara jelas dan secara rinci dan tepat tentang penyakit yang dihadapinya. Satu tanpa alat ini, dokter akan sangat sulit untuk menentukan orang ini sakitnya di bagian mana, di tempat yang di mana. Tapi saudaraku, dengan adanya alat ini saudaraku, maka seorang dokter akhirnya bisa menemukan
penyebab atau menemukan tempat di mana sakit itu berada. Nah, saudara, Anda tahu kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 1, Yesus itu adalah pemilik, penguasa dari 7 gereja yang tercatat dalam kitab Wahyu. Kalau Anda membaca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 15, saku dikatakan bahwa mata Yesus itu seperti api dan wajahnya itu sangat terang sekali. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Yesus. Segala sesuatu yang ada di dalam gereja akan nampak dengan jelas. Segala penyakitnya, segala kelemahannya, segala dosa-dosanya akan nampak dengan jelas di hadapan sinar kemuliaan Yesus. Dan akan terlihat dengan jelas di mata Yesus. Dan Yesus akan berkata, dan perkataannya yang keluar itu seperti pedang yang keluar dari mulut. Tajam sekali. Bukan untuk membunuh gerejanya, tapi untuk mengoreksi gerejanya. Supaya gereja itu semakin hari semakin menjadi lebih baik. Mari bersama-sama kita lihat gereja yang pertama ini, kitab Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Perhatikan baik-baik dalam ayat 2 ini, saudara dikatakan, aku tahu, dipakai 2 kali berturut-turut. Artinya apa ya saudaraku? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Yesus tentang kelemahan, tentang kekuatan dari gereja Efesus. Yesus tahu semuanya. Kita baca ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku, teks yang kita baca tadi, saya akan bagi menjadi 3 bagian, saudaraku. Bagian pertama itu berbicara tentang pujian Yesus. Bagian yang kedua berbicara tentang teguran Yesus. Bagian yang ketiga berbicara tentang nasihat Yesus kepada jemaat di Efesus. Sekarang mari bersama-sama kita lihat satu demi satu. Yang pertama, saudaraku, apa yang menjadi pujian Yesus buat jemaat di Efesus? Saudaraku, Yesus memiliki mata seperti api. Wajahnya begitu terang. Saudaraku, dia bisa menerangi segala kelemahan. Dan dia bisa menangkap segala kekuatan-kekuatan yang ada di dalam setiap gereja yang tercatat di dalam kitab Wahyu tersebut. Kita akan melihat, saudaraku, ada beberapa kekuatan, kelebihan dari jemaat Efesus. Ada 4, saudaraku. Yang pertama, jemaat ini adalah jemaat yang banyak melayani. Saudaraku, ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Saudaraku, kata pekerjaan itu di dalam bahasa aslinya dipakai kata erga. Erga itu artinya banyak pekerjaan. Tidak dipakai kata ergon. Kalau ergon itu tunggal, cuman 1. Saudaraku, kalau kita membaca ayat ini, saudaraku, artinya apa? Bahwa jemaat di Efesus yang tercatat dalam kitab Wahyu adalah jemaat yang tidak melakukan 1 pekerjaan, tidak melakukan 2 pekerjaan, tidak melakukan 3 pekerjaan, tetapi saudaraku banyak pekerjaan
Maksudnya saudaraku, Yesus tahu dengan jelas bahwa jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang sangat sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dari yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Hebat bukan saudara? Inilah jemaat di Efesus. Sekarang kita melihat hal yang kedua. Apa yang menjadi kelebihan dari jemaat Efesus? Jemaat di Efesus adalah jemaat yang kerja keras. Di dalam ayat 2 dikatakan, jeripayamu tonkopon. Ini juga ada tercatat dalam ayat yang ketiga dengan kata yang sama, tapi tidak diterjemahkan dengan jeripaya, tapi diterjemahkan dengan menderita. Suku tonkopon atau kopoi itu mempunyai arti bukan saja jeripaya, bukan saja mau menderita, tapi juga berjeri lelah. Kalau Anda membaca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 17, kata berjeri lelah ini adalah kata yang sama dipakai di dalam ayat yang kedua di dalam kitab Wahyu dan kemudian ayat yang ketiga di dalam pasal 2 kitab Wahyu. Saya akan bacakan. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Saudaraku, kata kopoi ini juga mempunyai arti orang yang bekerja sampai berkeringat. Saudaraku. Wow, jemaat ini adalah jemaat yang bekerja keras. Hebat bukan? Kita lihat sekarang yang ketiga, saudaraku, apa yang menjadi kelebihan dari jemaat ini. Jemaat ini, saudaraku, adalah jemaat yang cerdik. Kalau saudara membaca dalam ayat 2 selanjutnya, dikatakan begini, aku tahu bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Wah, saudara, mereka adalah orang yang cerdik, tapi sekaligus tegas. Cerdik bisa mengetahui siapa orang Kristen yang ada dalam gereja ini. Apakah mereka adalah orang yang sungguh-sungguh orang Kristen sejati, atau mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai penyusup yang masuk, sebagai rasul-rasul yang palsu. Dan mereka sangat tegas sekali mengatakan mereka pendusta. So, aku kata mencobai, ya, itu epeirastas, itu berasal dari kata peirazo. Itu dipakai 33 kali dalam perjanjian baru. Suku kata ini mempunyai arti bukan hanya melihat tindakan seseorang, namun orang itu dipanggil dan kemudian diuji pikirannya melalui tanya jawab yang teliti. Saya ulangi lagi, melalui tanya jawab yang teliti. Ini seperti seseorang lagi sedang diperhadapkan dalam sidang tesis. Ada tanya jawab dari dewan dosen kepada orang yang lagi sedang membuat tesis dan menyelesaikan tesisnya. So, dalam Matius pasal 22 ayat 35 dipakai kata peiraso. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Itu kata mencobai dipakai kata peiraso. So, peiraso itu artinya ada merupakan sebuah proses tanya jawab sampai akhirnya orang yang bertanya itu mengetahui dengan jelas seluruh isi kepalanya. Jadi saudaraku, jemaat ini sangat-sangat teliti dan sangat tegas. Saudaraku, selanjutnya, yang keempat, saudaraku, apa sih yang menjadi kelebihan dari jemaat ini? Jemaat ini bersedia berkorban demi Yesus. Hebat bukan, saudara? Ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudaraku, kata lelah itu dipakai kata kamno. Kamno itu juga mempunyai arti sakit. Kalau Anda bandingkan dalam Yakobus pasal 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Jadi saudaraku, kalau saya membaca ayat ini, saudaraku, mengenal lelah ini artinya apa? Dan engkau tidak mengenal lelah juga dapat diterjemahkan, engkau tidak mengenal rasa sakit. Engkau tidak peduli dengan rasa sakitmu ketika engkau melayani sesuatu, melayani Tuhan, bekerja di dalam gereja. Tidak ada rasa sakit, saudaraku. Udah nggak ada sudah tidak ada rasa lelahnya untuk melayani Tuhan. Hebat bukan, saudaraku, jemaat ini? Ini jemaat yang luar biasa. Tapi saudaraku, perhatikan baik-baik. Yesus itu memiliki mata api, saudaraku. Wajahnya itu memiliki sinar yang sangat terang. Saudaraku, Yesus tidak bisa ditipu. Yesus tidak bisa
tidak bisa dihalang-halangi oleh segala hal-hal yang baik. Dia bisa melihat dengan sangat dalam dan menembus ke dalam sehingga bisa melihat sesungguhnya apa yang ada di dalam jemaat ini. Kita akan melihat saudaraku, apa yang menjadi teguran Yesus buat jemaat Efesus. Yesus tahu saudaraku apa yang ada di dalam jemaat ini. Memang ada kelebihannya, tapi Yesus juga tahu saudaraku ada kekurangan yang sangat serius dari jemaat ini yang perlu Yesus tegur. Saudaraku di dalam ayat yang keempat, saya akan bacakan ayat ini buat saudara. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku perhatikan baik-baik. Coba kita bandingkan tadi dengan apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Hebat bukan? Luar biasa bukan? Mungkin saudara akan berkata ini adalah jemaat yang bisa menjadi contoh buat gereja kita. Tapi tunggu dulu saudaraku, tunggu dulu. Ada sesuatu yang sangat serius di hadapan Yesus. Yesus melihat apa yang menjadi persoalan yang sangat genting dari jemaat ini. Sehingga Yesus harus mencela. Saudaraku mencela di sini itu bukan berarti Yesus itu mencari-cari kesalahan, saudaraku. Ya, dicari-cari kesalahannya. Bukan itu, saudaraku. Aku mencela engkau justru di sini menunjukkan bahwa Yesus mengasihi jemaat ini. Yesus nggak mau, saudaraku, sesuatu yang sangat serius itu kemudian menghancurkan gereja ini untuk jangka panjang. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam Yesus adalah Allah yang tidak pernah membuang umatnya ketika jatuh. Adalah Allah yang tidak menghancurkan manusia ketika jatuh di dalam dosa. Saudaraku, Allah itu selalu mencari. Allah itu bertanya. Allah itu menegur. Itu bagian dari kasih Allah buat manusia. Demikian pula saudaraku kalau kita membaca di dalam konteks perjanjian baru khususnya dalam kitab Wahyu. Ketika dikatakan aku mencela. Ini bukan menunjukkan Yesus lagi sedang membenci gereja itu. Ini bukan lagi sedang menunjukkan bahwa Yesus ingin menjauhi gereja itu. Enggak saudaraku. Aku mencela justru menunjukkan bahwa Yesus mengasihi gereja ini. Yesus tidak mau saudaraku kalau gereja ini menghadapi situasi sangat serius di kemudian hari. Saudara, gereja ini menghadapi hal yang sangat super serius. Sehingga Yesus harus mencela gereja ini. Di dalam ayat 4 dikatakan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tidak dikatakan, karena engkau telah meninggalkan pelayananmu. Tidak dikatakan, karena engkau telah meninggalkan persembahanmu. Tidak dikatakan karena engkau telah meninggalkan posisimu sebagai majelis. Bukan itu, saudaraku. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Buat Yesus. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Kenapa, saudaraku? Kalau kita baca ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, saya coba ingin bandingkan ketika malaikat jatuh. So aku nggak ada pertolongan dari Tuhan. Tidak ada keselamatan dari Tuhan. Tapi saku ketika manusia jatuh, saku selalu ada pertolongan dari Tuhan. Saku sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kata jatuh di sini saku adalah kata yang sama untuk menunjukkan malaikat yang sombong, malaikat yang akhirnya kemudian menjadi iblis yang jatuh itu. Artinya sangat serius sekali. Saudaraku, kenapa meninggalkan kasihmu yang semula itu adalah sesuatu yang sangat serius? Saya akan menunjukkan beberapa ayat buat saudara. Kenapa serius sekali, saudara? Pertama, Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Artinya Anda tahu? Kalau jemaat ini telah meninggalkan kasih yang semula, artinya dia telah menjauh dari Allah. Allah yang maha kasih itu adalah Allah yang tidak lagi menyatu dengan gereja Efesus. Gereja ini menjadi gereja yang semakin jauh dari Allah. Ini adalah sesuatu yang serius.
Nggak peduli mereka begitu sibuk. Nggak peduli mereka bekerja keras. Tapi kalau mereka sudah jauh dari Allah yang adalah kasih, gereja ini sebenarnya sudah mengalami kejatuhan yang amat serius. Selanjutnya aku dikatakan begini, 1 Korintus 13 ayat 2 dan seterusnya. Kasih itu segala-galanya. Kalau kita baca dalam ayat ini berkata seperti ini, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Perhatikan baik-baik, hebat bukan saudaraku kalau kita memiliki jemaat yang seperti ini? Tapi Tuhan saudaraku mengatakan lebih lanjut, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Seberapapun pengetahuanmu, seberapa hebat imanmu, seberapa hebatnya karuniamu, kalau engkau tidak mempunyai kasih, itu ibarat sebuah cek yang banyak angka nolnya, mungkin sampai 13, mungkin sampai 2, mungkin sampai 20, tapi tidak ada angka satunya di depan. Cek itu nggak ada gunanya. Bahkan saudaraku Paulus mengatakan di ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Perhatikan baik-baik saudaraku, bukankah ini juga yang ada pada jemaat di Efesus yang tercantum dalam kitab Wahyu? Mereka mau menderita bagi nama Yesus, tapi belum sampai dibakar. Tapi Paulus mengatakan lebih keras lagi. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada guna, tidak ada faedahnya bagiku. Jangankan menderita, saudaraku, sekalipun dibakar, kalau kita tidak mempunyai kasih, pengorbanan saudara, kematian syahid saudara itu pun tidak ada faedahnya. Jadi saudaraku, jemaat Efesus ini memang adalah jemaat yang bagus sekali. Bisa menjadi sebuah jemaat yang menjadi teladan dalam tindakan. Tetapi saudaraku, kita mesti perhatikan baik-baik bahwa esensi itu lebih penting daripada apa yang di luar. Numena itu lebih penting daripada fenomena. Saudaraku, yang hilang dari jemaat Efesus ini adalah kasih itu, saudara. Selanjutnya saudaraku, kenapa jemaat yang telah kehilangan kasih yang semula? Itu adalah sesuatu yang sangat serius sekali. Kita baca di dalam Markus 12 ayat 30. Ini tentang hukum utama adalah kasih. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, dikatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini, yaitu hukum kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Suatu gereja yang telah kehilangan kasih yang semula, lama-lama suatu hukum utama ini akan bergeser menjadi hukum yang manusiawi. Hukum yang hanya berfokus pada dirinya sendiri, bukan untuk mengasihi Tuhan dan bukan untuk mengasihi sesamanya. Jadi saudaraku, ini adalah sesuatu yang sangat serius. Saudaraku, gereja kita sudah berumur 26 tahun. Saya menyaksikan saudaraku ada begitu banyak para pemimpin, banyak jemaat, mantan pengurus semuanya, mereka sudah berkorban habis-habisan. Mereka bekerja keras, mereka sudah melakukan segala sesuatu dengan penuh ketekunan. Saudara, yang Yesus inginkan bukan apa yang kamu kerjakan, bukan apa yang kamu berikan. Ada sesuatu yang lebih penting, yaitu di hatimu. Apakah ketika engkau melakukan, kasih itu masih ada atau tidak? Apakah ketika engkau berkorban, kasih itu masih ada atau tidak? Saudaraku, saya ingin tegaskan begini, saudaraku. Orang bisa melayani tanpa kasih. Orang bisa berkorban tanpa kasih. Orang bisa memberi tanpa kasih. Tapi saya ingin beritahu pada saudara, orang yang mempunyai kasih, dia pasti mau berkorban. Orang yang mempunyai kasih, dia pasti mau memberi. Orang yang mempunyai kasih, dia akan tidak tinggal diam. Dia akan melakukan segala sesuatu demi Tuhan yang dia kasihi dan demi orang yang dia kasihi. Saudaraku,
saya berdoa, GKBJ Depok adalah gereja, jemaatnya memiliki kasih. Itulah sebabnya saudaraku, kita perlu mendengarkan apa yang menjadi nasihat dari Yesus buat jemaat Efesus dan nasihat Yesus buat kita semua. Agar ke depan saudaraku, gereja kita menjadi sebuah gereja yang mempunyai kasih tetapi bekerja keras. Yang mempunyai kasih tapi mau berkorban dengan sungguh-sungguh. Mempunyai kasih bahkan mau bersyahid berbuat Tuhan. Saya berdoa saudaraku, ini yang terjadi ke depan kemudian. Saudara, apa yang menjadi nasihat Yesus? Di dalam ayat 5 dikatakan, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya apa saudaraku dikatakan? Semula yang engkau lakukan. Artinya, kembali kepada kasih itu bukan sesuatu yang asing buat saudara, bukan? Kalau kita baca ayat ini bukan sesuatu yang aneh, saudaraku. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya engkau pernah alami. Engkau pernah alami. Saudaraku, ketika engkau menikah, nanti mungkin umur pernikahanmu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau engkau ingin kembali kepada kasih yang semula, saat di mana engkau bertemu dengan wanita yang kau cintai, atau pria yang kau cintai, ini bukan sesuatu yang aneh. Ini bukan sesuatu yang asing, karena saudara pernah mengalaminya. Karena saudara pernah melewatinya, jadi Anda tidak perlu mempelajarinya. Anda perlu hanya kembali saja kepada kasih yang semula itu. Saudaraku, Yesus mengasihi Anda. Yesus mengasihi gereja ini. Yesus yang memulai cintanya kepada kita semua. Saudaraku, dan kita pada waktu itu meresponi cinta Yesus. Sehingga kita seperti sepasang kekasih antara Yesus dengan jemaatnya yang saling mengasihi. Itu adalah cinta pertama. Itulah cinta yang paling agung. Itulah cinta yang semula. Kembalilah kepada cinta itu, saudara. Bertobat dan lakukanlah lagi. Kalau perlu berlagi-lagi, saudaraku. Dengan satu lagi, tapi berlagi-lagi terus-menerus. Jika demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Betapa seriusnya nasihat Yesus tentang pertobatan ini. Saudara, kembalilah kepada kasih yang semula. Yesus bukan lagi sedang berbicara mencari-cari kesalahan, saudara. Yesus ketika menegur dengan keras, karena Yesus ingin bahwa gereja di Efesus menjadi gereja yang terbaik di mata Yesus. Ketika Yesus mencela GKBJ Depok, Yesus bukan lagi sedang mencari-cari kesalahan gereja ini, saudaraku. Yesus lagi sedang menyadarkan kita, ayo kembali kepada kasih yang semula. Kepada kasih yang pertama kali engkau jatuh cinta pada Tuhan. Apa yang kau lakukan pada saat itu? Waktu pertama kali engkau bertobat, kembalilah kepada peristiwa itu. Dan Tuhan senang kalau Anda kembali pada masa-masa pertama kali engkau jatuh cinta pada Tuhan. Saudara, sebagai aplikasinya ada beberapa pertanyaan yang sangat serius yang saya ingin berikan kepada saudara sebagai jemaat Tuhan, Gereja Kristen Baptis Jakarta Jemaat Depok. Apakah saudara telah tergerus kasih yang semula itu? Apakah sudah makin hari engkau meninggalkan tanpa sadar akan kasih yang semula itu? Ada 6 pertanyaan, saudaraku, yang saya ingin tanyakan saudara sebagai sebuah bahan refleksi. Yang pertama, apa yang mendorong Anda melayani Tuhan? Apakah Anda melayani Tuhan oleh karena daripada saya nganggur, ya saya melayani Tuhan? Apa yang mendorong Anda melayani Tuhan? Ya enak loh, kalau saya melayani Tuhan, wah saya dipuji-puji. Kalau di rumah saya nggak dipuji-puji, saya dikritik dan sebagainya. Wah, kalau melayani Tuhan, saya dipuji-puji. Aduh, senang sekali. Apa yang mendorong Anda melayani Tuhan? Apakah Anda melayani Tuhan oleh karena sebuah posisi dan sebagainya? Perhatikan baik-baik, saudaraku. Kalau itu jawabannya, sebenarnya Anda lagi sedang meninggalkan kasih yang semula. Selanjutnya, saudaraku, coba kita perhatikan. Apakah sementara Anda melayani, namun masih ada kebencian, dendam terhadap seorang dalam gereja yang belum diselesaikan? Saya ingin tantang para pelayan, para hamba-hamba Tuhan, para penatua, para diaken, semua pengurus, guru sekolah minggu, dan bahkan jemaat. Apakah di antara kita ada kebencian?
Apakah di antara kita ada dendam? Suatu kebencian, dendam ini tanpa sadar akan menyeret saudara menjauhi kasih yang semula itu. Selanjutnya, saudaraku, apakah Anda suka menghakimi seseorang yang tidak melayani sehebat Anda? Anda suka menghakimi orang yang ada di bawah saudara. Suatu orang yang seperti ini, saudaraku, adalah orang yang pelan-pelan tanpa sadar. Dia telah kehilangan empati. Dia kehilangan apa yang disebut dengan rasa empati kepada seseorang yang perlu ditolong. Kalau dia suka menghakimi, saudaraku, jangan-jangan dia sudah mulai semakin jauh dari kasih yang semula. Perhatikan lebih lanjut, saudaraku. Apakah Anda meragukan karunia yang Tuhan berikan untuk Anda bisa jadi berkat dalam gereja? Saudaraku, Anda ingat waktu Anda pertama kali pacaran? Apa yang ada padamu? Engkau selalu mau berjuang sekalipun kau bukan orang yang lebih hebat dari orang lain. Apapun yang ada padamu, kau akan lakukan itu demi membahagiakan orang yang kau cintai. Saudaraku, ketika engkau jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan berikan kepada saudara karunia yang mungkin tidak lebih hebat dari saudara. Mari bersama-sama, saudaraku, jangan pernah ragu, sekalipun kelihatannya kecil, sederhana, lakukanlah itu di dalam cintamu kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan itu, saudaraku. Kalau engkau meragukan, artinya apa? Engkau sudah mulai bergeser dari kasih yang semula itu. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Apakah Anda ada rasa iri kepada mereka yang lebih hebat atau lebih dipercaya di dalam pelayanan? Kalau ada rasa iri, artinya apa, saudara? Anda kelihatannya lebih suka pada posisi. Anda kelihatannya lebih suka dihormati atau dihargai oleh seseorang, bukan oleh Tuhan. Saudaraku, saya berdoa, kalau ada seperti ini dan engkau jawab iya, saudaraku, bertobatlah, kembalilah kepada kasih yang semula. Dan yang sangat penting, saudaraku, yang terakhir adalah, apakah sementara Anda membaca Alkitab dan berdoa, Anda membaca tanpa gairah. Anda membaca seperti mesin, saudaraku. Anda membaca oleh karena didorong oleh rasa takut, saya mesti menghabiskan kitab suci ini. Atau apakah Anda membaca dengan gairah? Saudaraku, saya teringat ketika saya pacaran, saudaraku, dengan Semu Susan, saya membaca suratnya dengan penuh gairah, dengan penuh sukacita, saudaraku. Tidak ada rasa terpaksa, tidak ada rasa takut. Bahkan, saudaraku, saya selalu merindukan untuk membaca surat cintanya. Bahkan, saudaraku, saya sangat senang ketika saya bisa telepon dia dan saya bisa berbicara kepadanya. Saudaraku, itulah cinta yang semula. Itulah cinta mula-mula. Saudaraku, seseorang yang memiliki cinta yang mula-mula, dia akan selalu gairah, akan selalu semangat untuk berdoa. Dia bergairah membaca Alkitab. Saudaraku, saya berdoa, 6 pertanyaan ini akan membantu kita agar kita berhati-hati. Apakah kita sudah bergeser dari cinta yang semula? Atau sesungguhnya kita semakin dalam mengasihi Tuhan? Terakhir, saudaraku, saya akan membacakan ayat Yeremia pasal 2 ayat 2. Anda tahu apa artinya Tuhan suruh kita kembali kepada kasih yang semula? Kita baca Yeremia 2 ayat 2 sebagai ayat penutup. Pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburan. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang kering, bangsa Israel pernah jatuh cinta yang pertama kepada Tuhan. Yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan, yang selalu beriringan dengan Tuhan. Saudaraku, kembali kepada cinta yang mula-mula, itu artinya, saya ingin katakan kepada saudara, ketika engkau melayani, layanilah bersama dengan Tuhan. Ketika engkau memberi sambil engkau bergandengan tangan dengan Tuhan. Tuhan selalu ada bersamamu, dekat denganmu. Kasih Tuhan itu memenuhi hatimu. Engkau memberi karena Yesus yang mengasihimu. Engkau memberi karena cintamu kepada Yesus.
kau selalu bersama-sama dengan Tuhan. Saya berdoa, saudaraku, biarlah GKBJ Depok di ulang tahun yang ke-26 ini menjadi gereja yang dipenuhi oleh cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Hukum yang utama ini menjadi fondasi dari gereja ini. Kasih yang utama ini menjadi fondasi dari gereja ini. Allah yang adalah kasih yang memenuhi gereja ini. Tuhan berkati saudara. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan ampuni kami kalau GKBJ Depok, setelah kami mengevaluasinya, atau nanti kami mengevaluasinya, kami menemukan bahwa kami sesungguhnya terlalu sibuk di dalam pelayanan, tapi kami telah kehilangan kasih yang semula. Kami tidak lagi beriringan dengan Yesus. Yesus semakin jauh dan bahkan Yesus menjadi oposisi bagi kami. Tuhan ampuni kami. Hari ini Tuhan kami ingin kembali kepada cinta yang semula. Sebagaimana pertama kali kami jatuh cinta padamu. Karena Engkau mencintai kami terdahulu. Lebih dahulu Tuhan kami rindu. Pada saat-saat seperti itulah kami ingin kembalikan kepada saat sekarang ini Tuhan. Kami melayani bersama denganmu. Dengan kasih-Mu. Dan hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Kami memberi, kami berkorban. Kami habis-habisan karena cinta kami kepada Tuhan. Bukan karena posisi, bukan karena politik, bukan karena supaya kami jadi hebat dan sebagainya. Tapi karena kami mencintai-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kata yang percaya di rumah, amin. Saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis, baik secara percik ataupun selam, di gereja ini atau di gereja yang lain. Bagi saudara yang sudah dibaptis, saya mengundang saudara untuk kita bersama-sama mengenang cinta kasih Tuhan di sekitar meja perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum dibaptis, saya minta dan hormat dalam waktu sementara Anda tidak menerima perjamuan ini sampai nanti Anda dibaptis. Saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Akan tetapi, ada peringatan dalam firman Tuhan yang lain yang berkata, barang siapa yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu hendaklah masing-masing orang menguji diri sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan Tuhan. Saudaraku, sekarang di meja Anda di rumah sudah ada cawan dan roti. Mari bersama-sama di depan roti dan cawan Tuhan itu kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama mengenang cinta kasih-Mu di depan meja perjamuan. Kami bersyukur di depan meja kami ini ada roti dan ada cawan Tuhan yang melambangkan cinta-Mu yang sempurna ini. Tuhan, bila tak kala kami memakan roti dan minum cawan ini, kami diingatkan kembali agar kami selalu menyatu dengan Yesus. Kami menyatu dengan kasih-Mu. Kristus tidak semakin jauh dari hidup kami. Kasih-Mu tidak semakin kering dalam hidup kami. Dan biarlah kami tidak lari jauh dari Kristus, tapi kami mendekat kepada Kristus yang selalu mencari kami dan mendekati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima anugerah-Mu yang terbesar. Kami percaya semua dosa kami yang telah kami akui telah diampuni oleh kasih sayang-Mu itu. Dalam nama Yesus. Amin. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, lalu memecahkan. Saya berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya untuk menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk putra-Mu yang tunggal, yang Kau berikan mati di kayu salib. Tubuhnya terpecah,
agar menyatukan kami dengan Sang Bapa yang mengasihi kami. Dengan tubuh-Mu yang terpecah ini, kami tahu Tuhan, Kau mengasihi kami habis-habisan. Dan biarlah Tuhan kami juga mengasihi Engkau habis-habisan. Terima kasih Bapa, kami siap memakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bukankah tubuh yang terpecah ini adalah persekutuan kita dengan penderitaan Kristus? Amin. Mari kita memakannya. Sesudah makan, lalu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, untuk menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk putra-Mu yang tunggal yang telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Hanya oleh darah-Mu lah dosa kami dibersihkan. Dan hanya oleh darah-Mu sajalah kami boleh masuk ke dalam tahta-Mu yang kudus. Dan hanya oleh karena darah-Mu lah kami dibenarkan. Sampai kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Terima kasih untuk cawan yang merupakan simbol dari kasih-Mu. Biar tak kala kami meminumnya, kami lagi sedang menikmati kasih Allah yang sempurna. Kami tidak semakin jauh dari kasih itu, tapi kami semakin dekat dan menyatu dengan kasih itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bukankah cawan yang terangkat ini adalah persekutuan kita dengan penderitaan Kristus? Amin. Mari bersama-sama kita meminumnya. Sambil tetap berdiri, saudaraku, mari bersama-sama kita dengarkan kalimat ini. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera, sebab hamba-Mu telah melihat keselamatan yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Mari bersama-sama semua jemaat yang di rumah kita teriakan, Maranatha. Sekali lagi katakan bersama-sama, Maranatha. Lebih keras lagi, saudaraku, Maranatha. Yesus datang kembali. Saudara, seperti biasanya di setiap minggu pertama kita akan mengadakan perpuluhan. Perpuluhan adalah merupakan sebuah tanda yang diadakan oleh gereja untuk setiap kita bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan persepuluhan. Firman Tuhan berkata, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu berkat yang berkelimpahan. Saudara, perpuluhan adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita mentaati bukan karena kita ingin mengejar berkat. Mari bersama-sama kita mentaati bukan oleh karena kita diancam atau karena kita ketakutan. Tapi mari bersama-sama kita memberkati oleh karena kita mencintai Tuhan. Oleh karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan untuk setiap pemberian kami di dalam perpuluhan. Tuhan, ketika kami memberikan perpuluhan ini, kami sungguh memberi karena kami mengasihi-Mu. Kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami memberi karena kami ingin mentaati apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa. Biarlah pemberian kami ini menjadi berkat yang sebesar mungkin buat perkembangan gereja-Mu. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati pekerjaannya. Engkau berkati kesehatannya. Engkau berkati usahanya. Engkau berkati anak cucunya. Dan Tuhan, Kau juga berkati para pemimpin gereja yang mengelola perpuluhan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh menyalurkan perpuluhan ini sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur GKBJ Depok sekarang memasuki usia yang ke-26. Ini bukan merupakan usia yang kecil,
tapi merupakan sebuah usia yang saya sebut sebagai usia pemuda, usia yang sangat kuat. Saya berdoa saudaraku, biarlah GKBJ Depok kuat di dalam mencintai Tuhan, kuat di dalam melayani Tuhan, kuat di dalam memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin bagi Kristus. Biarlah GKBJ Depok menjadi sebuah gereja yang fondasinya adalah Alkitab, yang fondasinya adalah anugerah Allah, yang fondasinya adalah iman, yang fondasinya adalah segala-galanya hanya untuk Kristus. So, biarlah GKBJ Depok menjadi sebuah gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Ke depan nanti menjadi sebuah gereja yang memuliakan Bapa di surga. Mari bersama-sama kita masuk di dalam pemotongan kue. Kita beri tepuk tangan saudara. Kemudian kita minta untuk Guru Injil Mike mimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada hal yang dapat kami ungkapkan ketika Engkau memimpin gereja kami GKBJ Depok sampai usia ke-26. Kami bersyukur banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan, namun juga banyak berkat rohani di dalamnya. Dan kami bersyukur kami boleh dibentuk di dalam gereja ini. Di dalam gereja ini kami mengenal Kristus itu siapa. Di dalam gereja ini kami memahami Injil itu seperti apa. Di dalam gereja ini kami memahami bahwa kami hidup hanya karena anugerah Tuhan. Dan di dalam gereja ini Tuhan, kami berkumpul bersama untuk bersekutu bersama keluarga Allah di tempat ini. Kami minta biarlah belas kasihan Tuhan boleh terus turun atas gerejamu ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, bagaimana gerejamu ini di depan nanti. Namun satu hal yang kami tahu Tuhan, GKBJ Depok akan tetap menjadi gereja yang terus mewartakan Injil Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, kami lemah, kami pemimpin tidak mampu tanpa Kristus. Tolong kami, tolong gerejamu, mampukan gerejamu. Terima kasih Bapa, biarlah menghadapi tantangan zaman ini, gerejamu boleh tetap berdiri kokoh. Gerejamu tidak takut untuk memberitakan firman-Mu di tengah zaman yang mungkin mulai ketakutan, gentar untuk memberitakan Injil. Namun GKBJ Depok boleh tetap berdiri teguh dengan Injil Yesus Kristus dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita dengan seluruh pemimpin mengucapkan selamat ulang tahun GKBJ Depok. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, tiba saatnya kita akan berselebrasi. Mari saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan, kalau kita bersuka cita karena anugerahnya besar bagi kita, saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nyatakan di hadapan Tuhan kasih setianya.
kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya saudara, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tangan kita saudara, nyatakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya saudara, berkat Tuhan bukan soal harta saja, ada hikmat kebajikan Tuhan. Kita percaya Tuhan, anugerahnya Tuhan besar bagi kita. Mari nyatakan sama-sama saudara di hadapan Allah. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, nyatakan. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tangan dua-dua di atas saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati Tuhan, amin. Haleluya, saudara. Saudara, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan pemerintahan dan bangsa negara kita, Indonesia. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin serahkan untuk bangsa kami Indonesia. Kami ingin menyerahkan untuk pemerintahan kami yang telah Engkau angkat, yaitu Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan para menteri. Mereka adalah otoritas-otoritas yang telah Engkau percaya untuk mengatur bangsa kami. Tuhan, kami mau berdoa, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kemampuan untuk mengatur segala sesuatu dengan pertolongan yang datang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui mereka, rakyat Indonesia akan diatur, rakyat Indonesia akan mengalami berkat yang datang dari-Mu. Tuhan, kami mau berdoa, ketika mereka lelah, Engkau kuatkan mereka. Ketika mereka tertekan, Engkau berikan kepada mereka jalan keluar. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang berusaha untuk menjatuhkan kepemimpinan negara kami. Tuhan, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikanlah mereka hati yang sungguh-sungguh melihat bahwa itu adalah otoritas yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka harus menghormati dan menghargai. Mereka kalau tidak setuju, mereka boleh bisa menyalurkan dengan jalur yang tepat. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pemerintahan kami akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita menerima berkat yang dari Tuhan. Biarlah berkat yang datang dari Allah Tritunggal. Pohon segala sumber berkat itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Diberkatilah karaktermu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Bapa dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus
Diberkatilah mulai hari ini sampai Yesus datang di dalam kemuliaannya. Maranatha. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, saya mewakili Sinode GKBJ menyampaikan selamat ulang tahun kepada GKBJ Depok yang ke-26. Kiranya di tahun yang 26 ini, Gereja Depok semakin dewasa, semakin menggenapi visi dan misi GKBJ, yaitu membawa orang pada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Nah, orang yang bertumbuh serupa Kristus, apa sih ciri khasnya? Kebetulan tema tahun ini yang diberikan pada saya adalah gereja yang penuh kasih. Nah, saudara, waktu membaca tema ini, saya pikir bisa dilihat dari dua sisi. Kalau gereja yang penuh kasih, secara pasif, artinya gereja ini sudah diberikan kasih oleh Tuhan sampai penuh. Tapi kita tidak perlu berbuat apa-apa. Tuhan sudah berikan kasih itu kepada gereja. Karena naturnya Tuhan memang adalah kasih. Tapi kalau saya lihat dari satu sisi yang lain, gereja yang penuh kasih, mungkin yang dimaksud oleh pemimpin Depok adalah orang-orang yang ada di dalam gereja itu harus memiliki kasih. Sehingga gereja dipenuhi orang-orang yang memiliki kasih, dan kasih itu semakin hari semakin bertumbuh serupa dengan kasih Kristus dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Itu lebih penting. Karena kasih yang aktif ini, yang kedua yang saya bicarakan ini, itu membutuhkan upaya, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan komitmen, membutuhkan kesungguhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya baca tadi, sekaligus juga menegur saya. 1 Korintus pasal 13 dari ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 1 berkata, sekalipun saya dapat berbahasa semua manusia. Saudara paling-paling bisa bahasa Inggris, bisa plus bahasa Mandarin saja sudah bagus. Ini seluruh bahasa manusia, plus bahasa malaikat. Kalau tidak punya kasih, saya sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Sekalipun saya memiliki nubuat, memiliki karunia, memiliki segala pengetahuan, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, kalau saya tidak punya kasih, sama sekali tidak ada gunanya bagiku. Bahkan di ayat ketiga, sekalipun saya memberikan segala yang aku miliki, menyerahkan diriku untuk dibakar. Ada saudara yang mengasihi orang sampai dirinya dibakar? Kalaupun saudara, saya bukan saja mempersembahkan harta saya, bahkan tubuh saya diserahkan untuk dibakar. Tapi kalau saya tidak memiliki kasih, tidak ada faedahnya bagiku. Demikian saudara, semoga tema tahun ini bukan saja menjadi sebuah slogan, tapi menjadi sebuah teguran buat kita semua, termasuk kami yang melayani di MPS maupun di gereja lokal, bahwa kasih Tuhan inilah yang mendrive kita untuk selalu hidup serupa dengan Dia. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-26 kepada Gereja Kristen Baptis Jakarta, Jemaat Depok. Jadilah gereja yang selalu berlandaskan firman Tuhan dalam sebuah pengajaran yang murni, menjadi berkat buat banyak orang, memenangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin bagi Kristus. Selamat ulang tahun GKBJ Depok, Tuhan berkati. Happy birthday buat GKBJ Depok yang ke-26. Biarlah GKBJ Depok semakin berpusat kepada Injil dan menjadi tempat bagi orang-orang berdosa mengalami kuasa Injil yang menyelamatkan. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-26 untuk Gereja Kristen Baptis Jakarta Jemaat Depok. Doa dan harapan saya adalah kiranya kita sekalian dapat memahami dan mengalami betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Kristus yang sempurna bagi kita. Tuhan berkati. Halo, Shalom. Kami mengucapkan selamat untuk GKBJ Depok
untuk ulang tahun yang ke-26. Kami berharap GKBJ Depok boleh bertumbuh dan juga boleh tetap setia di dalam melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Dan kita juga berharap agar GKBJ Depok terus menjadi gereja yang misioner. Karena mengasihi siapa Yesus dan mengalami siapa Yesus, merenungkan siapa Yesus adalah pekerjaan yang tidak boleh berhenti. Tuhan Yesus memberkati GKBJ Depok. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-26 GKBJ Depok. Biar GKBJ Depok terus mempermuliakan Allah dan menghadirkan kerajaan Allah bukan hanya bagi jemaat, tapi bagi dunia. Maju terus GKBJ Depok. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKBJ Depok. Semoga menjadi garam dan terang dan terus memberkati semua orang. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari jadi GKBJ Depok yang ke-26. Kami berharap dengan bertambahnya usia gereja kita, semakin bertumbuh iman kerohanian kita kepada Tuhan, dan semakin hari kita semakin setia di dalam melakukan kehendak Tuhan, dan kita bersama-sama menjadi murid Yesus. Senantiasa follow Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.